sebenarnya afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, afdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Tapi kalau mau ini juga bagus. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Jika sudah sholat witir, bolehkah kita tahajud lagi? Boleh, nggak masalah. Habis witir, tahajud, tapi nggak boleh witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali aja. Ya. Ustazah, gimana cara melupakan sakit hati sama orang? Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Sakit hati itu nggak ada gunanya. Ya, abaikan, nanti biar Allah yang membalasnya. Nggak usah kita yang balas. Karena cara Allah membalas jauh lebih baik dibanding balasan manusia. Kalau kita terus sakit hati, kita sendiri yang rugi. Kenapa kita rugi? Karena kita akan kita akan termakan energinya. Ujung-ujungnya tanggung jawab kita nggak selesai. Ibadah kita nggak maksimal. Hormon kita menjadi berantakan. Mood kita menjadi jelek. Yang rugi kita. Udah, abaikan aja udah ya. Oke, Ustazah, dikasih kado nggak suka, dikasih ke orang lain bagus, nggak apa-apa. Boleh kok ngasih barang yang kita tidak pakai ke orang walaupun dikasih oleh orang, nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah, hal itu terjadi kok pada istri dan anak daripada baginda Nabi. Dapat dari temannya Khadijah memberikan kepada Fatimah memberikan lagi kepada Sayyidatina Aisyah memberikan lagi kepada Hafsah, nggak masalah ya. Sholat taubat baiknya dilaksanakan kapan? Sholat taubat itu bisa siang dan malam, nggak masalah ya. Siang dan malam boleh, kecuali habis asar dan habis subuh ya. Ustazah, oke, kalau bersin saat sholat batal nggak? Tidak. Bersin, pilek, flu, berdahak, berdehem, menangis tidak membatalkan sholat selagi tidak mengeluarkan suara ya. Selagi tidak mengeluarkan suara. Pelihara kucing halal atau haram? Kucing tidak masalah. Ya, ahli hadis terkenal Abu Hurairah punya banyak kucing. Bahkan beliau itu meletakkan kucing sambil berjalan ya di bahunya. Ya, bulu kucing tidak najis kecuali pip dan pupnya ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Saya habis operasi dan kebetulan selesai mens. Gimana cara biar bisa sholat lagi ya? Maksudnya apa? Kendalanya apa? Nggak bisa kena air atau nggak bisa sholat duduk? Kendalanya apa? Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Kendalanya apa? Boleh sholat dalam keadaan duduk atau berbaring ya. Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, bagaimana cara membayar hutang sama orang yang nggak pernah ketemu, dicari pun nggak ada? Pertama cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya dulu. Kalau ahli warisnya nggak ada juga, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 untuk membayar hutang saya kepada si Fulan. Tahu-tahu Fulan ini udah lunas tuh hutangnya. Tahu-tahu besok-besoknya dia datang lagi nih. Maka kita bilang sama dia, kemarin aku punya hutang sama kamu, lalu kemudian aku mau bayar, tapi kok engkau nggak ada, aku udah ganti dengan sedekah. Kira-kira kamu ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Kalau dia nggak ikhlas, tetap kita harus ganti uangnya yang kemarin dianggap sedekah ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulin diberikan di hari Jumat, apa tetap harus subuh? Enggak. Dikumpulkannya aja di waktu subuh. Menyerahkannya tidak harus di waktu subuh ya. Oke. Ustazah, cara sujud sahwi gimana? Sujud sahwi itu sujud kalau lupa rakaat. Misalnya nih teman-teman lupa. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka teman-teman anggap aja 2 dulu. Ya kan? Nah setelah teman-teman anggap 2. Maka sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud sebelum salam. Allahu Akbar. Sujud. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yas'u. Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yas'u. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca.
ya. Begitu caranya kalau teman-teman suka lupa rokaat dalam ibadah sholatnya ya. Suka lupa rokaat, begitu caranya ya. Sebentar ya, aku nih, bentar ya. Oke. Ustazah selalu boleh sebentar ya. Subhana man la yanamu wa la sebentar ya. Tapi bahasa Arab itu kan bahasa Arab ya. Aman ya. Itu kalau lupa rokaat ya. Ustazah, bagaimana cara mandi taubat? Mandi taubat itu sunnah dan dalilnya menengah. Jadi kalau teman-teman mau melakukan yang namanya teman-teman mau melakukan mandi taubat kayak mandi wajib aja. Tetapi sengaja aku mandi taubat sunnah atasku karena Allah ya. Kenapa Mbak Linda? Ustazah, sebentar ya. Macam mana kalau kita punya hutang tapi kita nggak orang yang bukan Islam. Bila nak bayar orangnya udah lupa. Tetap harus ganti dengan sedekah. Ya, ganti dengan sedekah. Ya pertanyaannya apa Mbak Linda? Bukan Al-Quran apa? Pertanyaannya coba ditulis. Sedekah subuh bisa nyelawat orang yang meninggal boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kita kumpulkan di rumah 2000 gitu ya. Lalu kemudian kita kasih setelah kita kumpulkan di rumah tuh. Lalu kemudian kita kasih kepada orang yang meninggal untuk ngelayat atau kita kasih untuk tak termakan kawan, kasih makan kucing, boleh, nggak jadi masalah. Baju yang nggak kepakai boleh dibakar, tidak ada dalil yang mengharamkan. Ustazah, sebentar, ini aku agak sulit ya, handphonenya kayak gini ya. Sebentar ya. Ustazah, dalam sujud syukur sujudnya cuma sekali, ya. Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih kita dapat berita, hei kamu itu naik jabatan loh, teman-teman sujud. Baca sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Satu kali sujud cukup ya. Tapi kalau teman-teman mau, lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian teman-teman sujud kalau bisa. Baca doa sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Sujud syukurlah setiap habis sholat. Itu sangat bagus ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dikasih ke anak yang masih kuliah? Boleh, tapi jangan ke anak terus. Karena sedekah itu semakin disebar, semakin banyak berkah hidup kita. Lagi haid baca Al-Fatihah, sekedar mengulang hafalan. Kemudian kita sholawat, berzikir, berdoa. Sekedar ngulang-ngulang hafalan, baca ayat kursi. Lagi haid nggak masalah ya. Ustazah. Sebentar ya. Apakah sholat batal jika kakinya geser ke samping karena barisannya tidak rapat? Tidak sampai batal sih. Cuma kalau barisan tidak rapat kita susah khusyuknya. Karena sholat itu mesti rapat ya. Kalau tidak rapat maka banyak dalil yang menjelaskan, diantaranya ada syaitan diantaranya, dan kita susah untuk lebih khusyuk dalam ibadah ya. Ustazah, bolehkah puasa Daud kalau minggu libur? Kalau disengaja libur nggak bisa. Misalnya nih aku mau puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja. Sabtu Minggu libur. Nggak boleh digitukan puasa Daud. Puasa Daud itu mesti sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nanti pun kalau akhirnya teman-teman pengen libur, itu juga nggak ada problem. Tapi nggak boleh diniatkan dari awal ya. Nggak boleh diniatkan dari awal ya teman-teman ya. Semuanya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah, kalau anak pinjam uang, apakah kita wajib mengingatkan dia? Ingatkan, kecuali kalau Mbak ikhlas. Mbak nggak perlu ingatkan lagi. Kalau anak pinjam uang ke orang tua, kalau akadnya pinjam tetap harus diganti ya. Ustazah, azan belum selesai, tapi aku udah sholat qobliyah. Usahakan azan dulu. Jawab azan dulu, baru teman-teman melakukan sholat qobliyah ya. Ustazah, sedekah subuh kalau jam 9 pagi boleh nggak?
Bukan sedekah subuh lagi namanya. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti nyerahkannya boleh di hari Jumat, boleh di hari lain, tidak harus pagi. Ya, nah tidak harus pagi, siang pun boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, saya sholat witir hanya 1 rakaat, nggak ada di masalah ya. Ustazah, sedekah subuh ditukarkan buat kembalian jualan, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Sedekah subuh di waktu subuh ya. Apa benar kalau sholat rambut nggak boleh diikat? Itu dalil untuk laki-laki. Laki-laki tidak boleh mengikat rambut dalam sholat. Kalau perempuan boleh teman-teman ya. Ustazah, aku sholat diganggu anak umur 2 tahun. Tidak ada masalah. Ya, tegak di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Ya, lalu kemudian tegak dia di paha kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Nggak jadi masalah ya. Tidak masalah Mbak Uminan. Aku nggak boleh ngomong MONYET. Nanti kita pelanggaran. Tapi itu nggak masalah ya. Ustazah, kalau seseorang pinjam uang tapi udah ditagih berkali-kali belum bayar juga. Yang pertama adalah teman-teman boleh ikhlaskan dapat pahala di dunia. Atau yang kedua tidak diikhlaskan gak apa-apa. Nanti di akhirat dia tetap akan menggantinya dengan amal. Bagi yang berhutang saranku gantilah di dunia. Karena kalau kita tidak ganti di dunia kita akan ganti di akhirat pakai amal. Kalau di dunia kita ganti pakai uang, uang bisa dicari. Tapi kalau kita ganti di akhirat pakai amal, amal tidak bisa dicari lagi di akhirat. Ya, Ustazah, oke. Kalau sholat belum dengar azan tapi sudah waktunya, boleh. Yang penting sudah waktu azan. Jangan-jangan muazinnya ketiduran, ya kan? Ustazah, zikir sambil masak boleh nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Nggak masalah ya. Oke. Umi Nansi, aku nggak bisa mengucapkan kalimat itu, tapi boleh Umi Nansi ya. Ustazah mau bayar hutang tapi udah nggak tahu di mana orangnya. Oke, aku ulang lagi ya tentang ini ya, pelan-pelan ya teman-teman ya, yang nggak terbaca aku minta maaf, ketik aja aku coba jawab. Bayar hutang nggak tahu orangnya di mana. Teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya, aku coba jelasin. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama tiap hari di akun ini dengan ceramah, live dan video-videonya aku. Oke? Kalau kita punya hutang kepada orang, terus orangnya itu nggak tahu lagi di mana, maka cara pertama cari ahli warisnya. Ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 untuk membayar hutang saya kepada si fulan. Tahu-tahu udah diganti kepada sedekah. Orangnya muncul, maka tetap harus nanya ke dia. Hei Bray, kemarin aku ada hutang sama kamu. Rimbamu entah di mana. Ini aku mau ganti dengan sedekah. Udah aku ganti, kira-kira kamu ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Kalau dia nggak ikhlas, kita tetap harus ganti uangnya yang kemarin dianggap sedekah. Paham kira-kira nggak? Nah, tapi kemudian kita berpikir, kalau gitu nggak usah ganti, takutnya nanti orangnya ada. Iya kalau hidup, kalau nggak hidup, udah. Oke. Kenapa harus 200.000 Ustazah? Itu contoh saja Mbak. Oke ya. Ustazah, kenapa harus 200.000? Contoh aja Besti. Oke, Ustazah, gitu ya. Kalau sholat suka direcokin sama kucing. Dalam fikih sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa diganggu binatang peliharaan dalam sholat itu nggak jadi problem ya. Kecuali dia pip dan pup ya. Jadi tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Jangan dikode dia, awas bray, jangan. Batal nanti sholatnya ya.
Oke, Ustazah, kalau sholat subuh harus baca surat yang panjang? Enggak, ya, enggak harus Mbak ya. Boleh aja kok Mbak baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Boleh kok, ya kan? Atau Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Satu ayat irit ya, enggak apa-apa juga, ya kan? Nggak masalah, enggak harus panjang ya. Ustazah, jika punya hutang sama orang sedangkan orangnya sudah almarhum, sama. Pertama, cari ahli warisnya. Yang kedua, ganti dengan sedekah ya. Pertama, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya sudah almarhum juga, tidak tahu di mana rimbanya, ya ganti dengan sedekah ya. Ustazah, sedekah subuh sebelum azan subuh boleh, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Yang penting udah masuk waktu dekat-dekat subuh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau sudah memaafkan seseorang tapi saat kita tarik balik maafnya gimana? Mana bisa? Kalau udah maafkan, udah, nggak usah ditarik lagi. Ya, udah, jangan Mbak. Maafkan aja orang Mbak. Nanti kalau kita nggak maafkan orang, tahu-tahu nanti kita masih nyimpan dendam, kita dosa. Ya, Ustazah, suamiku mengambil mahar haram mutlak. Tidak boleh mengambil barang yang sudah kita berikan. Ya, seorang suami ngasih mahar kepada istri, belikan kulkas, belikan dispenser, belikan. Setelah pisah, ini kan dulu aku kulkas beli, ambil. Ini kan mahar dulu aku yang beli, ambil. Haram. Jangankan suami istri, kita ngasih barang sama orang diambil balik, haram. Tak boleh, dosa besar ya. Ustazah, oke. Oke, bisa nggak hutang itu kita sedekahkan aja? Oke, perhatikan. Misalnya ada orang hutang ke aku, terus aku ikhlaskan. Itu pahalanya bukan pahala sedekah. Pahalanya pahala meringankan beban hutang. Beda. Tapi besar kok pahalanya. Jadi bisahkan ya. Akad hutang ya hutang, akad sedekah ya sedekah. Jadi jangan coba-coba hutang sama orang terus kita bilang, adalah lu ganti aja lah sedekah. Ya anggap aja sedekah. Nggak bisa. Ya, hutang itu tetap hutang, sedekah tetap sedekah. So, kalau kita mengikhlaskan orang, itu akadnya akad meringankan beban hutang. Dia tidak ke akad sedekah. Oke? Ustazah, sebentar ya. Habis operasi sesar, iya benar sekali Mbak Mom, gak apa-apa ibadah ya. Ustazah, kalau ada beberapa azan terdengar di dekat rumah, haruskah kita sholat nunggu semua azan selesai? Sholat nunggu semua azan selesai? Enggak. Jawab satu azan, setelah itu langsung ibadah ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Sebentar dulu ya. Zikir yang bagus apa buat hari ini? Semua zikir bagus ya, bentar ya. Ya, ya. Ustazah, kalau kita tertipu apa bisa kita anggap sedekah? Pahalanya bukan pahala sedekah, pahalanya pahala mengikhlaskan kezoliman orang lain, besar pahalanya ya. Ustazah, aku operasi sesar. Sebentar dulu, sesar ini apa tadi pertanyaannya? Ibadah. Aku habis operasi sesar, suamiku nyuruh aku ibadah. Ibadah atau sholat sih Mbak? Kalau sesar tetap nggak boleh dulu ya sampai darahnya selesai ya. Selesaikan dulu masa nifasnya. Sesar atau enggak itu kan cuman proses ya. Ustazah, apakah harus menunggu udah ya? Apakah harus menunggu azan dulu baru bisa sholat? Jawab azannya, lalu kemudian baru teman-teman sholat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sedekah subuh uangnya dikumpulkan terus dibagi-bagi takjil, boleh, nggak jadi masalah ya. Benar Mbak. Jadi sesar itu boleh ibadah sampai habis nifasnya habis dulu baru ibadah. Ustazah, bagaimana lafaznya sholat fajar? Sholat atau niat? Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau kita udah lupa bacaan ruku dan sujud berapa kali?
Imam Syafi'i bilang bacaan ruku dan sujud cukup sekali. Tapi Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Tapi kalau sholat berjamaah dianjurkan 3 kali. Tapi kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali lebih bagus. Rukunya lebih lama lebih bagus. Sujudnya lebih lama lebih bagus. Subhanallahil a'la wa bihamdi dibaca 700 kali gak apa-apa. Tapi setelah itu encok begelinu ya. Ustazah kalau sedekah subuh lupa nyimpan uangnya tapi nyimpannya siang. Enggak apa-apa. Itu karena lupa karena belum terbiasa aja. Besok tinggal teman-teman taruh lagi aja ya. Oke. Ustazah apa beda sholat fajar sama qobliyah subuh? Sama aja. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. 700 kali bisa. Oke. 700 kali banyak kali guys. Capcus ya. Oke. Ustazah apa hukumnya ibu-ibu ikut al-banjari? Apa itu? Sholat sunat fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Apakah suara aku jelas teman-teman? Suara aku jelas nggak ya? Sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jelas ya? Oke. Ustazah kalau tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Mau ikutin cara ustazah? Astagfirullah, terbaca pula, terbuka privasiku. Nah, kan gitu kan guys. Aku tidur jam 11, bangunnya jam 4. Nah, jam 4 ini karena azan subuh di sini lama. Jadi aku tim yang ibadah malamnya deket-deket azan subuh. Oke. Udah, ya, cukup ya 6 jam tidur cukup ya. Oke. Ustazah, uang sedekah subuh boleh nggak dibuat jajan anak? Bisa ya. Oke, ketahuan ya. Karena di sini azan macam lama, jadi masih aman. Tapi kalau di Jawa kayaknya nggak bisa deh. Kalau di Jawa kayaknya bangunnya mesti harus sebelum jam 4 ya, Jawa Timur ya. Ustazah, apakah sholat fajar sama dengan qobliyah? Apakah sholat fajar? Udah, gimana ceritanya sih kawan? Gimana ceritanya guys? Oke, mungkin orangnya berbeda ya, nggak masalah ya. Oke, sama ya. Tapi kalau kayaknya di Jawa nggak bisa sih. Kayak gitu ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Di Jawa jam 4 harus bangun ya. Ustazah kalau mandi pagi jam berapa? Astagfirullahaladzim. Oke, ba'da syuruk ya. Ustazah sedekah subuh dikasihkan ke anak karena keterpaksaan gak ada uang lain selain sedekah subuh, gak jadi masalah ya. Jangan tanya aku makan jam berapa ya teman-teman. Ustazah oke. Sebentar ya, sholat syuruk itu jam 1,5 jam dari azan subuh lah. 1,5 jam dari azan subuh lah ya teman-teman ya. Di daerah kita itu beda-beda ya. Ustazah mukena nggak layak pakai, boleh dijadikan kain lap, boleh, tapi macam adab saja sih teman-teman. Sebagian memakruhkannya ya. Sedekah subuh boleh nggak dikumpulkan dulu, nanti kalau nggak banyak baru kita kasihkan, boleh, nggak jadi masalah. Jadi dikasihkan ya, dikumpulkan dulu 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 baru kita kasihkan. Ustazah sebentar ya. Ustazah puasa tiap hari? Ya enggak. Emang aku umatnya Nabi Idris yang puasa tiap hari guys. Umatnya Nabi Idris yang puasa wisol tiap hari. Gimana ceritanya guys? Aku tetap aja umat Nabi Muhammad. Gimana ceritanya? Oke. Ustazah, iya tolong. Oke, aman ya. Nah, cara sujud sawi lagi boleh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap layarnya ya. Jangan marah Za, masa iya aku marah. Iya kan? Nah baru rencana mau marah besok rencananya. Oke, sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat, iya kan? Misalnya nih rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka teman-teman sholat aja dulu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Maka teman-teman duduk ya. Maka teman-teman sujud. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk lagi. Salam kanan, salam kiri. Oke. Kayak gitu ya caranya ya. Oke, Imam Bukhari itu tidur cuma 2 jam sehari. Hidup dia panjang juga usianya kan.
Oke, Ustazah ngantuk nggak? Astagfirullahalazim ya. Jangan marah-marah Za, nanti cantiknya hilang. Aku nggak marah teman-teman. Nggak ada aku marah. Wallah, aman ya. Ustazah apa namanya ngantuk. Ngantuk aku menjelang azan asar ngantuk ya. Deh, yang terbaca mesti jawab. Saja ngantuknya kapan ya? Menjelang azan asar. Oke. Oke. Ustazah, oke, bagaimana kalau ada utang? Sebentar ya. Sebentar ya, dia lewat lagi. Ya, 2 kali baca, 2 kali sujud ya. Cara sholat sunat taubat. Oke, cara sholat sunat taubat itu gimana? Dia kan ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya teman-teman ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, ini sholat yang bisa dilakukan siang dan malam, ya kan? Nah, misalnya nih jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh, tengah malam boleh, jam 2 malam juga boleh. Nggak jadi masalah. Caranya gimana sih? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Udah kayak gitu ya. Wah, ini dia ya. Sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya. Oke, ini kecepatan typingnya aku minta maaf banget yang nggak terbaca ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Jika di mizan pahala lebih berat, oke. Jika di yaumul mizan ternyata amal pahalanya lebih besar dibandingkan amal dosanya, tetap masuk neraka nggak? Tetap masuk neraka. Dicuci dulu di neraka. 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Makanya semoga Allah matikan kita dalam keadaan baik. Sehingga kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Makanya usahakan kita jaga wudhu 24 jam ya. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan berwudhu insya Allah matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan langsung masuk surga. Ya, harapannya seperti itu. Makanya isi waktu dengan yang bermanfaat ya. Makanya kalau teman-teman bilang Ustazah kok beraktivitas terus sih ya, aku ngapain lagi kan teman-teman ya. Ya udah aku isi aja waktuku dengan hal-hal yang bermanfaat ya kan. Semoga mati dalam keadaan baik ya. Nah, semoga panjang umur kita. Tapi kalau aku ndak ada lagi ya doain aku ya. Oke, Ustazah. Oke, kalau sholat mutlak dilakukan kapan? Sholat mutlak itu bisa 24 jam. Tapi kalau teman-teman ngerti tentang sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, ya teman-teman fokus ke sholat itu ajalah ya. Ustazah, sholat tahajud tanpa tidur, usahakan tidur dulu ya. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuma kurang afdol saja. Ustazah, tolong jelaskan tentang witir, aku witir. Oh, Masya Allah. Witir habis isya boleh. Sholat isya lalu ba'diyah isya. Lalu kemudian aku ulang ya. Sholat isya terus ba'diyah isya. Terus kemudian teman-teman sholat witir. Tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali saja. Nah, atau habis isya teman-teman tidak witir. Nanti witirnya tengah malam habis tahajud juga boleh. Batas witir dan tahajud adalah azan subuh. Misalnya teman-teman bangun jam 4:10 ya, 4:20 tapi azannya masih lama. Misalnya teman-teman tinggal di Sumatera gitu ya. Maka itu teman-teman bisa melakukan sholat tahajud dulu 2 rakaat. Witir 1 rakaat atau 3 rakaat itu bisa, nggak jadi masalah. Tapi jangan pernah tinggalkan witir sih kalau bisa. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama witir, yang kedua duha, yang ketiga puasa yaumul bid. Aku akan ingatkan terus tentang puasa yaumul bid. Nah, nggak ada masalah. Teman-teman klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan reminder terbaru dari aku ya. Oke. Ustazah, aku lupa baca doa kunut gimana? Oke. Lupa baca doa kunut gimana? Mbak biasa kunut enggak? Kalau Mbak biasa kunut berarti ikut madhab Syafi'i.
Dalam mazhab Syafi'i kalau lupa kunut harus sujud sahwi. Ya, kalau Mbak tidak tim kunut nggak apa-apa, lupa. Oke. Iya, azan subuh lama. Kalau azan subuh lama kita bisa bangun agak lewat lah. Yang penting ada jeda waktu untuk tahajud dan witir serta doa lah ya. Ustazah, iya gitu ya. Kalau sholat hajat pas subuh gimana hukumnya? Sebelum subuh boleh. Setelah subuh nggak boleh ya. Sebelum subuh boleh, setelah subuh nggak boleh ya. Ustazah, witir dikerjakan kapan? Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh ya. Dari habis isya sampai azan subuh ya. Nah itu ya, habis isya sampai azan subuh. Ustazah, kalau tahajud jam 4, yang penting sebelum azan subuh. Ya, nah jadi kalau teman-teman azan subuhnya jam 4 lewat 40, bangunnya 4.20 masih bisa tahajud lah 2 rakaat, ya kan? Ya, berarti harus sujud sahwi, iya dong. Kalau tim kunut sujud sahwi kalau lupa. Karena menurut Imam Syafi'i sujud sahwi kunut itu sunnah ba'adal, sunnah yang dianjurkan kita bersujud sahwi kalau kita lupa, ya. Ustazah, paham ya? Ustazah, saya nggak pernah disapa sih ya Mbak Fatmawati ya. Ustazah, kalau anak nangis terus sebentar ya teman-teman. Ingat kucingnya mati ketabrak, gimana cara menenangkan hati anak ya, diomongin aja. Insya Allah manusia punya antibodi untuk keluar dari kesedihan ya. Atau Mbak coba cari kucing lain mungkin untuk mengobati hati anaknya sementara waktu ya. Ustazah, setelah subuh baca surat Waqiah, baca belum selesai ada orang beli, terus aku diulang lagi. Enggak apa-apa, teman-teman jualan maksudnya. Baca Quran gitu kan ya. Ya Mbak Ismudah, baca Quran, ada orang belanja, ladenin dulu, baca lagi, tandain, belanja lagi, ladenin dulu, enggak apa-apa. Baca Quran sambil jualan, enggak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, oke, aman-aman ya. Lebih baik konsisten melakukan puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid? Sama, dua-duanya bagus. Masing-masing itu punya fadilah yang berbeda. Saya bisa jawab lebih baik ketika salah satunya sunnah muakkad, Mbak. Jadi beda fadilahnya. Kalau Yaumul Bid itu puasa lebih baik daripada puasa seperti puasa satu tahun lamanya. Kalau puasa Senin dan Kamis itu adalah di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal kecuali orang-orang yang tidak bermusuhan. Dan Rasulullah SAW pernah berkata, di hari Senin dan Kamis malaikat itu akan membawa catatan amal ke langit dan aku pengen saat catatan amalku dibawa aku sedang berpuasa. Aman ya? Ustazah, kalau oke gitu ya. Oke. Kalau Ustazah pakai kunut enggak? Ini perbedaan mazhab. Kalau aku rekomendasikan enggak boleh ya. Ustazah, bolehkah sebentar ya, bolehkah sedekah subuh digunakan untuk diri sendiri? Enggak boleh. Sedekah itu harus untuk orang lain ya, teman-teman ya. Sedekah itu harus untuk orang lain ya, teman-teman. Jadi sedekah subuh itu boleh untuk anak, tetangga, mertua, ya, kemudian boleh untuk teman, takdir makan kawan, kasih makan kucing, itu bebas aja, nggak jadi masalah. Yang penting bukan untuk kita. Kalau untuk kita itu namanya nggak sedekah, itu namanya tabungan ya. Ustazah, oke, kalau orang kena luka di lengan dan muka, dia boleh menghindari bagian yang luka ketika berwudu. Ya, Ustazah, lebih afdol mana qobliyah subuh atau tahiyatul masjid? Qobliyah lah. Qobliyah itu kan sunnah muakkad. Tahiyatul masjid sunnah biasa. Jadi kalau masuk masjid, kemudian udah dengar suara azan, maka teman-teman antara azan dan iqamah lakukan qobliyah. Ya, itu lebih baik karena dia hukumnya sunnah muakkad. Oke, sunnah muakkad ya. Ustazah, oke, sedekah subuh bebas buat siapa aja. Yang penting untuk orang lain niatnya karena Allah, tidak melanggar syariat ya. Ustazah, dalam Mbak Titi dalam denda kafarat memberikan orang makan itu boleh 1 hari, boleh diangsur, nggak masalah ya. Ustazah, sujud syukur perlu beri salam kanan kiri nggak? Enggak.
Mau salam boleh, enggak juga enggak apa-apa kok, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu ya. Gitu ya. Ustazah, oke, aman ya. Sholat subuh dulu atau qobliyah subuh dulu ya? Qobliyah subuh dulu baru sholat subuh, oke, gitu ya. Ustazah, aman ya. Jelaskan tentang istihadah, haid yang lebih dari 15 hari. Orang yang istihadah itu dia boleh nanti sholat, boleh dia puasa, boleh dia tawaf, tapi dia harus mandi dulu dan sholatnya orang yang istihadah harus tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholat. Jadi wudhu langsung sholat kayak gitu ya. Ustazah, nggak batal wudhu sampai isya perlu wudhu lagi enggak. Misalnya maghrib teman-teman wudhu nih untuk sholat maghrib. Tahu-tahu menjelang isya belum batal, maka tidak perlu lagi wudhu ketika isya. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum 1 kali sholat 1 tayamum. Ya, oke. Ustazah, oke. Sedekah subuh misalnya lupa disisihkan uang sedekahnya apa besoknya? Kalau lupa besok. Ya, tapi kalau bisa jangan lupa. Karena sayang sedekah subuh itu kalau lupa. Karena di waktu subuh malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang beribadah di waktu subuh. Bersedekah di waktu subuh. Setiap subuh 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 ya. Nah, kalau lupa enggak apa-apa. Itu karena enggak terbiasa aja. Ke depan kita coba maksimalkan ya. Ustazah, puasa yaumul bid apa harus 3 hari? Usahakan 3 hari ya. Ustazah, kemana yang lebih baik sholat taubat atau awabin? Sama, statusnya sama-sama sunnah ya. Oke, setelah azan kita jawab doa, kemudian sholat. Kalau saat mau sholat ada azan lagi, apa harus saat sholat? Jawab lagi, enggak, 1 kali azan aja. Jawab ya. Teman-teman cek video-video aku ya guys. Di sini hampir semua pertanyaan sudah ada jawabannya di video. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Puasa yaumul bid kapan waktunya? Pasti aku ingatkan nanti kalau udah turun waktunya. Dia pokoknya di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Biasanya H-3 aku ingatkan karena tanggal puasa yaumul bid berubah-ubah. Ya, teman-teman klik pojok kiri atas dari foto aku, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, kalau lupa sampai pagi sedekah subuh gimana hukumnya? Sedekah subuh kalau lupa tidak berdosa. Cuma nggak dapat pahala sedekah aja. Karena sedekah subuh itu tetap tidak wajib. Sedekah subuh itu tetap sunnah saja. Tapi sayang kalau nggak kita kerjakan. Jadi kalau teman-teman lupa nggak apa-apa, dirapel besoknya. Aku yakin itu karena teman-teman tidak terbiasa saja. Oke. Ustazah, niat bertayamum. Jadi cara tayamum tuh begini. Sengaja aku bertayamum. Mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding, kaca mobil atau kemanapun. Lalu basuh mukanya setelah ditempel. Tempel lagi, nah ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kanan dulu nih yang diusap ya dari punggung. Dari punggung tangan kanan terus sampai ke siku. Nyampe di siku puter terus begini. Dari sini lagi terus sampai ke siku diputer lagi terus begini. Tayamum hanya muka dengan tangan saja. Ya, Ustazah jelaskan rawatib. Rawatib itu jadi rawatib itu adalah bapak. Si bapak ini punya anak namanya qobliyah dan ba'diyah, gitu kan? Di rawatib itu adalah bapaknya. Si bapak ini punya anak namanya si qobliyah dan ba'diyah. Jadi sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah ini ada yang status hukumnya sunnah mu'akkad. Kapan dia? Coba aku jelaskan pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh. Oke. 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Oke. Itu dia. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur.
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu dia ya. Nah itu dia sholat sunat ya. Oke, paham ya. Nah gitu ya. Ustazah sebentar dulu ya. Oke. Ustazah oke. Cara kodo sholat yang tidak dilakukan hanya kalau ingat Mbak Gemi. Kalau nggak ingat segera bertaubat saja ya. Sedekah subuh 2.000 bisa mendoakan orang tua dan anak. Boleh, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah sholat witir 1 rakaat gimana doanya? Doanya atau niatnya? Niat sholat itu gampang Mbak. Contoh, sholat witir. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi seperti ini. Yang penting Mbak sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Contoh, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi gitu aja. Sebutkan nama sholatnya, sebutkan jumlah rakaatnya, dan kemudian sebutkan nama hukumnya. Oke. Kalau pakai bahasa Arab bisa. Emangnya kuat teman-teman pakai bahasa Arab? Kalau ku sampaikan bahasa Arab nanti malah nggak jadi dikerjakan. Oke. Nah, jadi aku kembalikan ya. Sholat sunat qobliyah, sholat sunat yang hukumnya sunnah muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Adapun teman-teman 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu sunnah muakkad. Dia bukan sunnah, itu sunnah biasa. Dia bukan sunnah muakkad ya. Oke, kayak gitu. Emangnya niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat wudhu, niat tayamum, niat sholat, niat puasa, semua niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Ustazah, kalau qobliyah subuh bangunnya udah fajar, apa masih boleh qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya, masih boleh melakukan qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, fokus ke sholat subuh aja. Steril kucing tergantung dokter. Ketika steril itu harus dilakukan sampai mendatangkan mudarat atau kesusahan bagi kucingnya, boleh lakukan. Alasannya dokter. Misalnya dokter bilang, Bu ini disteril karena udah beranak 4 kali, nanti riskan bagi kesehatan dia, steril. Contoh kayak kucing aku. Kucing aku itu makannya high protein. Sehingga usia 4 bulan dia udah birahi. Karena salah ya, makan susunya high protein. Jadi 1 sendok susu kucingku itu setara dengan 1 liter protein. Coba bayangin. Makanya dia cepat itu birahinya usia 4 bulan. Dokter bingung. Ini kalau dikawinin rahimnya nggak siap. Kalau nggak dikawinin dia akan sakit. Maka nggak ada jalan lain yaitu mesti disteril. Kayak gitu. Ustazah, oke aman ya gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Oke siap ya. Ustazah kalau belajar mesti bahasa Arab. Silakan. Usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Ustazah kalau qobliyah zuhur 4 rakaat berapa kali salam? 2 kali salam boleh, 1 kali salam juga boleh. Nggak jadi masalah. 2 kali salam boleh, 1 kali salam juga boleh. Ya kalau mau 2-2 aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, aman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Di TV udah azan, di masjid belum. Tergantung, masih ada waktunya nggak di tempat Mbak? Kalau saya di Pekanbaru, azannya TV Jakarta tentu nggak bisa. Tunggu dulu azan di Pekanbaru ya. Oke, nggak bisa dong. Iya dah. TV-nya TV apa? Kalau TV-nya TV Pekanbaru itu bisa. Kalau TV-nya TV kota lain, ya jangan teman-teman sholat.
Paham? Misalnya nih aku nih, azan di TV ku, TV nasional adalah azan di Jakarta. Mana bisa aku sholat di sini langsung? Gak bisa. Kecuali kalau aku buka TV daerah. Oke? Ustazah, samakah sholat duha dengan sholat syuruk? Beda dong. Syuruk itu matahari muncul belum mengeluarkan panas. Duha itu matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Oke. Ustazah, sholat isya jam 3 pagi nggak pakai qobliyah dan ba'diyah. Boleh pakai. Tapi jangan dibiasakan sholat isya jam 3 pagi ya. Karena yang namanya sholat isya itu usahakan di awal waktu ya. Oke, nah sholat tahajud diusahakan di ujung waktu ya teman-teman ya. Jadi banyak orang yang suka menggabungkan sholat isyanya di waktu tahajud ya. Isyanya di waktu tahajud. Ya, dia nggak sholat isya lalu kemudian dia melakukan isya di waktu tahajud ya. Itu boleh kalau ketiduran ya. Oke, tapi kalau nggak ketiduran jangan ya. Dan jangan tidur di 3 waktu. Jangan tidur habis subuh, habis asar, dan sebelum azan zuhur. Ya, habis subuh, habis subuh, kemudian habis subuh, habis asar, dan sebelum azan isya. Ya, oke ya. Nah, jadi itu ya, jangan tidur ya. Bentar ya. Oke, Ustazah, sebagian ada yang bilang kalau kita nggak kodo sholat, kita nggak sah sholat sunnahnya. Oke, jawabannya adalah nggak benar. Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada ibadah yang tidak Allah terima. Sekecil apapun Allah terima. Ya, jadi boleh melakukan sholat sunnah. Yang tidak sholat segera bertaubat. Semoga ke depan Allah mudahkan. Tidak usah khawatir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ustazah, subuh kadang nggak kuat ketiduran. Bolehkah? Soalnya jam 2 bang. Ustazah, oke, puasa sunat dikerjakan 1 bulan penuh. Nggak ada puasa sunnah yang 1 bulan. Yang paling banyak tuh cuman sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nggak ada puasa sunnah yang 1 bulan. Nggak ada ya. Ustazah, lebih utama mana? Puasa Daud atau puasa Senin dan Kamis? Lebih bagus puasa Daud dong. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Jadi selang-seling, selang-seling. Sehari puasa, sehari enggak. Niatnya sengaja aku puasa Daud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia ya. Ustazah, oke, doa minta jodoh, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan kami sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau puasa Senin sekalian bayar hutang puasa Ramadan, ada yang menyatakan boleh, tapi aku nggak menyarankan. Pertama, teman-teman masih sehat. Yang kedua, dia satunya wajib, satunya sunnah. Udah nggak usah hitung-hitungan sama Allah, ganti puasa di hari lain, Senin dan Kamis di hari Senin dan Kamis ya. Kalau sholat nggak fokus, merasa berantakan, udah tua, nggak apa-apa. Yang penting lakukan aja rukunnya, insya Allah sholatnya sah. Gimana hukumnya memetik sesuatu dari kebun tetangga tak izin? Izin ya Mbak. Memang golongan-golongan tertentu menyatakan nggak apa-apa, kan dia udah menjorok, tapi adabnya izin ya. Ustazah, oke, sama ya. Ustazah, sah nggak kalau doa minta kaya? Silahkan Mbak, nggak ada masalah. Kita pengen kaya, kita pengen tajir, kita pengen jadi orang sukses, uangnya banyak, nggak masalah. Yang penting kaya dan dermawan ya. Ustazah, oke, gamis yang mana yang bisa untuk umroh? Gamis yang lebar dan kerudungnya nutupin dada. Ustazah, kalau sholat menguap terus, doa apa yang dibaca? Cukup teman-teman tahan aja uapannya. Menguap dalam sholat, tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi makruh, jadi ditahan saja, ditahan kayak gitu. Nah, ketika nguapnya ditahan, maka teman-teman tidak dapat makruh. Semakin dibuka nguap itu, semakin kita akan nguap terus. Ingat, nguap itu menular, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain.
Kalau orang ngelihat orang nguap, dia rata-rata nguap juga. Ada beberapa hal yang menular, menguap, menular, menangis, menular. Ada teman kita nangis, terus kita nangis juga. Janganlah nangis kamu, nanti aku nangis juga. Padahal kita nggak tahu masalahnya apa. Karena menguap itu menular, menangis itu menular, tertawa itu menular, ya kan? Jadi dan terhadap diri kita juga menular. Jadi selagi kita itu nguap lagi, nguap sekali nanti akan nguap terus. Oke. Dan nguap separah-parahnya mesti ditutup. Atau teman-teman boleh tahan ya. Zah nguap, aku pula disuruh nguap ya. Siap ya. Khusus saja. Oke. Sebentar ya. Kalau sendawa dalam sholat apakah makruh? Secara hukum tidak masalah. Yang penting tidak boleh mengeluarkan suara ya. Saja kalau punya istri dua-duanya dapat pahala. Maksudnya apa Mbak Risma? Dua-dua dapat pahala? Khusus saja apa hukum tetangga lagi sakit kita nggak bisa besuk? Oke, sebentar. Bisa besuk karena hati kecewa, sakit hati selama ini dia jahat. Itu kesempatan. Kesempatan untuk datang. Dan berpura-pura tidak mengingat kesalahan dia dan kesalahan kita. Habis live ini, ba'da asar nanti Mbak pergilah ke rumah tetangga yang sakit itu. Itu kita akan menjadi pemenang. Pemenang adalah tetap berbuat baik saat yang lain buruk. Kalau aku baik sama orang yang udah baik sama aku mah itu biasa. Tapi kemampuan aku untuk bisa baik dengan orang yang pernah menyakiti itu luar biasa. Nggak perlu dekat-dekat kok ya. Cukup teman-teman datangin, kunjungin, cepat sembuh ya. Udah, itu baru mantap. Siapa sih ustazahnya? Ustazah Nela Luki kece wadai. Dah, jangan nggak datang. Itu kesempatan untuk membuktikan bahwa kita tidak seperti yang dia bayangkan. Oke, itu bagus. Itu kesempatan sih ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, ustazah nanti akan kembali kepada kita kok kebaikan itu. Kebaikan itu akan kembali kepada kita kok gitu ya. Ya, aku pernah mengalami kejadian yang sama. Terus dia ngomong, kok bisa sih kita punya problem, kita punya masalah. Tapi kok kayaknya di mata saya itu baik-baik aja. Saya tetap bantu kalau ada apa-apa persoalan pekerjaan. Saya bilang, saya ingat sih kesalahan kamu. Terus terang, saya ingat sih. Saya inget tuh sambil bercanda ya, tapi ya udah saya bantu aja selagi saya bisa, toh nggak ngerugikan diri saya. Dia aja bingung gitu guys ya. Saya ingat kok kesalahan kamu. Saya ngomong gitu karena dia teman kan. Ya kita manusia yang pernah melakukan, yang pernah mengalami itu. Tapi itulah caraku. Kalau teman-teman mau ATM boleh amati, tiru dan modifikasi ya. Biar dia bingung sendiri nanti. Saya ingat kok salah kamu. Saya ingat tapi ya udah kayak gitu. Karena ingat tuh nggak apa-apa karena kan kita ada memori ya. Khusus aja kalau suatu benda diberikan orang tua lalu diambil kembali sama keluarga, ya tergantung itu kan hak kita. Kita dikasih orang tua itu hak kita. Kalau keluarga mau ngambil ya atas izin kita. ATM amati, tiru dan modifikasi. Oke, Us-RT-za apa Mbak Solehah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saya sedang berpuasa, wudhu berkumur boleh nggak? Wudhu berkumur boleh nggak? Wudhu berkumur boleh nggak sih? Oh maksudnya puasa. Selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan boleh. Sedekah subuh dikumpulkan dulu, dikasihnya siang boleh nggak jadi masalah. Kumpulkan dulu di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian teman-teman boleh kasihkan ya. Oke, kasihnya siang hari Jumat bagus. Habis sholat terus tiduran masih pakai mukena, enggak apa-apa. Ustazah, baca Al-Quran ada tanda sejadah, tidak dibaca boleh nggak? Berdosa nggak? Enggak. Sujud tilawah itu nggak wajib. Sujud tilawah itu sunnah muakkad saja ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, saya alhamdulillah sudah sholat tapi kebiasaannya masih marah. Marah itu cuma perlu dikasih jeda. Kita lagi emosi, kasih jeda sebentar. Ya, jangan memberikan respon pada stimulus yang menyakiti hati kita. Kasih jeda sebentar, ambil nafas, istighfar, la haula wala quwata illa billah. Udah, kasih jeda, nanti marahnya hilang kok. Kenapa marah itu susah hilang? Karena kita langsung responsif ya, langsung ngerespon. Harus ditahan, nggak bisa enggak.
Kita itu bukan gak mau marah dan menyakiti orang lain. Tapi karena kita itu punya pengendalian diri maka kita tahan ya. Aku sering kok ngomong dalam hatiku, ya Allah kalau aku itu bisa balas, aku bisa balas semua kezaliman orang. Ya kan? Tapi aku memilih untuk mengendalikan diri. Nah itu kan pesannya Imam Syafi'i ya. Kalau kita mau jahat, kita bisa jahat ke semua orang teman-teman. Tapi kita harus memilih mengendalikan diri, ya kan? Oke, Ustazah, puasa Senin Kamis niat kodo boleh di hari Senin Kamis tapi niatnya satu aja. Kalau mau kodo, kalau mau sunnah aja. Oke. Ustazah kan Ustazah doa mau sedekah subuh Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Ya Allah terimalah dariku. Itu bisa ya. Ya Allah terimalah dariku gitu ya. Nah Ustazah kota amal masjid dibuatkan kafalah khotib. Apa itu? Kafahalah halem. Apa itu Mbak? Coba dibantu ya. Oke, Rabbana taqabbal minni ya. Ustazah gimana cara meluluhkan hati anak yang keras? Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, oke gitu ya. Oke. Balasannya cuma doa aja kalau ada pertikaian. Iya. Pada masa dulu aku masih bergaul banyak ya. Waktu muda-muda dulu lah. Sekarang udah gak bergaul lagi lah ya kan guys. Udah expired juga usiaku kan guys. Dulu waktu aku bergaul ada aja orang-orang zalim. Setahun, 2 tahun hilang. Tahun ketiga minta kerja. Cariin kerja Nel. Aku cariin kerja udah. Gak ada masalah bagiku. Oh ya udah dapat kerja lagi, dia punya anak istri, kerja lagi, nggak ada masalah. Mungkin karena aku pelupa kali ya. Jadi maksud aku begini, aku bisa balas, tapi aku memilihnya untuk tidak membalasnya. Terus kalau seandainya dia butuh bantuan yang tidak sampai merugikan aku bantu aja. Nel carikan kerja, padahal pada masanya pernah konflik, nggak ada masalah teman-teman. Nanti hidup kita akan dimudahkan Allah kok pada masa lainnya, ya kan? Oke, Ustazah, kalau curhat sama Allah sebentar ya. Kalau curhat sama Allah, siapa tadi yang curhat sama Allah tuh? Oh, kelewatan Mbak, maafin ya. Aduh, maafin ya Mak, nggak kebaca. Ustazah catat lagi aja ya. Oke, sebentar ya. Kita sudah minta maaf tapi kita tidak tahu dia memaafkan kita atau tidak. Tugas kita adalah minta maaf. Dia memaafkan atau tidak itu urusan dia sama Allah. Kita udah nggak berdosa lagi ya. Kalau lagi curhat sama Allah apa harus angkat tangan? Tidak. Sambil sujud dan sambil duduk juga nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, apa Mbak Sumirah? Ustazah, sebentar, cepat kali ya. Anakku pemalu kalau lagi sekolah. Nggak apa-apa, manusia kan ada yang introvert, ada yang extrovert. Ada yang plekmatis, melankolis, ada yang sanguin korelis. Nggak ada masalah Mbak, soal kepribadian anak biarkan itu menjadi bagian dari takdir dia. Yang penting mau anaknya pendiam atau enggak, dia tetap rajin dan mau berusaha. Itu aja. Kalau pribadi nggak bisa kita usik ya. Ustazah, oke. Apa doanya agar anak cepat menghafal Quran? Anaknya suruh hafal Quran dari habis subuh menjelang syuruk. Nanti mengulang dari habis maghrib menjelang isya. Mbak lakukan aja sholat hajat, lalu setelah sholat doakan anaknya supaya dimudahkan belajar. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, ketinggalan sholat subuh pas kunut. Enaknya gimana? Kita terusin apa enaknya berhenti? Kalau ketinggalan sholat subuh 2 rakaat, 1 rakaat, kan imamnya rakaat kedua kita pakai kunut kalau imamnya kunut. Nanti kita kalau tim kunut, rakaat kedua kan kita sambung, kalau kita pakai kunut tetap kunut. Jadi 2 kali kunut. Kecuali kalau kita nggak kunut, rakaat kedua nggak perlu kunut ya. Oke, Ustazah, kalau antara saudara bertahun-tahun tidak saling bersapa dan bertikai, bahaya sekali. Bahaya sekali dan itu sangat mengerikan. Saya sering sampaikan, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah,
kenapa engkau selalu melakukan puasa Senin Kamis? Karena di hari Senin dan Kamis kata baginda Rasulullah bahwa amal kebaikan kita itu akan dibawa kepada Allah oleh malaikat. Dan semua amal kebaikan kita akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah di hari Senin dan Kamis kecuali orang yang bermusuhan. Makanya izin maaf teman-teman kalau ada yang kita bermusuhan sampai 2 tahun, 3 tahun, 12 tahun gitu ya. Nah jadi coba minta maaf, ucapkan saja mohon maaf lahir dan batin supaya amal kita tetap mengalir kepada Allah. Kalau telat jadi kunutnya 2 kali dong Mbak Soleha, ya kan? Oke, Ustazah, sebentar ya. Hamil menyusui, terus hutang puasanya udah banyak. Nggak ingat berapa lagi. Nah ini berdosa. Kalau nggak mau berdosa, coba dibayar dengan fidyah. Juga nggak masalah kalau nggak sanggup bayar. 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, siap Mbak Eli. Ustazah, kalau udah puasa Daud, apa masih bisa puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid? Nggak perlu. Kalau udah puasa Daud itu udah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Puasa Daud itu udah puasa yang paling bagus. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, fokus aja ke puasa Daudnya. Tidak usah puasa Yaumul Bid dan puasa Senin dan Kamis, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, tidak bertegur sapa tapi tidak bertikai enggak apa-apa. Aku dengan tetangga nggak ada sapa guys. Nggak pernah aku ketemu tetangga aku ya. Aku keluar jam 10 dia udah terbang ke kantornya ya. Aku pulangnya jam 6 dia udah di dalam rumahnya ya kan. Jadi kalau kita nggak bersapaan karena nggak ketemu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nggak bersapaan karena bermusuhan ya kan. Nah tetangga di sini kapan ya aku tengok mukanya ya. Nah jarang guys ya, palingan berpapasan mobilnya aja. Oke, Ustazah, anak saya 3 tahun ya mau belajar ngaji, masukkan aja ke ngaji, belajar dari Iqra, Bismillah ya, atau dari TK atau dari PAUD-nya. Memang seperti itulah semua orang tua, Bismillah ya. Ustazah, kalau saya sudah mohon maaf tapi saya tetap dizolimin lagi, ya jangan dekat sama dia. Menurut Umar bin Khattab bahwa jangan pernah dekati orang yang selalu menyakiti kamu. Karena itu akan membuat kamu selalu berdosa, dia selalu berdosa dan kamu tersakiti. Kita memaafkan orang bukan berarti dekat lagi dengan dia. Dipahami ya. Saya misalnya ada orang zolim, pura-puranya aja nih tapi nggak ada ya. Ada orang zolim sama saya misalnya hari ini. Saya maafkan tapi saya nggak mau dekat lagi dengan dia. Karena ketika dia selalu menyakiti saya, kan kasihan dia selalu terluka. Dan kita pun dia selalu berdosa dan kita terluka. Kalau kita sabar, kalau kita nggak sabar kita sakiti juga dia, kita dosa lagi. Oke. Ustazah, sebentar ya. Doa antara azan dan iqamah posisi kita apa harus di masjid? Enggak. Kita di rumah terdengar azan di masjid, jawab azan. Nanti antara azan dan iqamah banyak berdoa. Antara azan dan iqamah itu doa kita sangat mustajab walaupun di rumah, nggak apa-apa. Qobliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh 2, bagusnya sih 4 rakaat. Puasa Daud berapa lama? Seumur hidup. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Boleh nggak dibatalkan? Boleh. Tapi itu sepanjang hayat ya. Tapi nggak wajib, tetap sunnah. Sehari puasa, sehari tidak. Kecuali saat puasa Ramadan dan jadwal-jadwal haram berpuasa. Kapan haram puasa? Nah misalnya nih Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, 1 hari menjelang Ramadan, udah nggak boleh lagi puasa Daud. Tapi intinya puasa Daud itu puasa yang bisa dilakukan sampai kapanpun ya. Ustazah, niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Pokoknya puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itulah puasa Daud. Sepanjang hayat ya. Tapi kalau mau dibatalkan enggak masalah ya.
Sholat tahajud jam 4 subuh apa masih bisa? Selagi masih belum azan subuh itu boleh ya. Selagi masih belum azan subuh masih boleh tahajud. Jika yang nyakiti ibu sendiri maafkan aja lah. Kalau ibu sendiri yang nyakiti udahlah. Jangan baper lah sama mak bapak. Maafkan sajalah. Wala takul lahu ma'uf. Jangan ngomong sama dia. Wala tanharhuma. Jangan benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Ya, udahlah orang tua pun maafkan aja lah. Sedikit-dikit korban perasaan. Enggak apa-apalah, ya kan? Oke, pahami saja dia sudah tua. Ya memang begitu sifatnya, ya kan? Nah, Ustazah, oke gitu ya. Uang sedekah subuh setelah kumpul banyak. Uang sedekah subuh setelah kumpul banyak dibelikan makanan untuk dibagi-bagi boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Siap Mbak Soleha. Siap ya. Oke, Ustazah, kalau puasa Ramadan belum selesai puasa Daud nggak? Segera kodo dulu. Tahun ini ada hutang puasa, kodo. Setelah itu puasa Daud. Tapi puasa Daud ini jangan dipaksa. Kalau nggak terbiasa puasa Senin dan Kamis, kalau nggak terbiasa puasa Yaumul Bid, jangan dulu. Senin dan Kamis dengan Yaumul Bid dulu. Jangan dipaksa puasa Daud. Dan luruskan niatnya untuk Allah. Jangan pula puasa Daud untuk diet, ya kan? Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat, apakah pakai tahiyat awal? Kalau qobliyah zuhur itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kalau lebih bagusnya 4 rakaat. 4 rakaat itu bisa 2-2, bisa 4 rakaat 1 kali salam. Saranku 2-2 aja. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, jadi 2-2. Oke, aku masih usia 14 tahun. Apakah boleh aku melakukan puasa sunnah-sunnah itu? Boleh. 14 tahun boleh. Ya, apalagi kalau sudah haid ya Mbak. Oke, lakukanlah Mbak. Insya Allah ya. Berarti hijrah di usia muda. Masya Allah ya. Ada anak muda guys. Ya, oke. Ya, Ustazah. Oke, bagaimana kalau kita maaf kepada Allah saja, tapi tidak minta maaf kepada manusia karena sakit hati banget. Bagaimana kalau kita minta maaf kepada Allah saja, tapi tidak sama manusia karena sakit hati banget. Kalau masalahnya dengan manusia, hanya bisa selesai dengan manusia. Dengan Allah, Allah ampunkan, tapi urusan dengan manusia harus. Mbak coba cukup ambil handphone, lalu chat aja. Mohon maaf lahir dan batin ya. Udah, itu aja cukup kok. Jangan sampai mohon maaf lahir dan batin ya. Sebenarnya aku gak mau minta maaf. Tapi karena tiap hari aku lihat ustazah suruh aku minta maaf. Hatiku sebenarnya gak mau. Tapi karena aku pengen hijrah lebih baik, aku minta maaf. Kalau kau mau minta maaf kan terserah, kalau gak suka hati lah. Nah, jangan kayak gitu. Cukup mohon maaf lahir dan batin aja. Jangan banyak kali pula. Pokoknya gitulah. Jangan ya. Ustazah, oke, gak apa-apa kalau kita umroh dengan niat memantapkan diri untuk gak apa-apa kita umroh dengan niat memantapkan diri untuk menikah, gak apa-apa ya. Kita pergi umroh, nanti di sana kita minta sama Allah untuk memantapkan diri kita untuk menikah ya. Kenapa nikah sampai dimantapkan ya kan? Milih orangnya yang mau mantapkan. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat istikharah boleh dilakukan selain malam? Boleh. Sholat istikharah itu bisa siang, bisa malam ya. Oke, Ustazah, amalan apa biar tidak lupa? Sejauh ini belum ada ya. Kalau lupa rokaat boleh istighfar saja. Tapi biar kita nggak jadi pelupa itu nggak ada. Cuma amal jauh dari pikun ada. Ya, amal jauh dari kepikunan, diantaranya baca Quran dan menghafal Al-Quran. Insya Allah kita jauh dari kepikunan ya. Oke. Kalau puasa Ramadan berhenti dulu puasa Daud. Iya dong, kalau puasa Ramadan fokus puasa Ramadan, nanti lanjut lagi puasa Daudnya di tanggal 2 Syawal ya.
Ustazah doa kaya boleh ya, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Doa agar kaya. Allahumma kfini bihalalika an haramik huwa aknini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, cukupkan aku dengan yang halal, dan kayakan aku dengan fadilahmu agar aku bisa meminta kepada selain engkau. Nah tuh doa kaya Mbak April. Ya silahkan dibaca, semoga kita semua kaya raya ya. Ustazah, kalau sholat nggak khusyuk, pikiran kemana-mana, sah nggak? Kalau sah ya sah aja. Karena sesuatu itu dianggap sah kalau udah terpenuhi rukunnya. Yang penting rukunnya dipenuhi. Ya, rukunnya ada takbiratul ikhram, kemudian al-fatihah, sah dia. Walaupun pikiran kemana-mana. Sah tapi kan nggak khusyuk. Itu aja sih masalahnya ya. Oke, ini doa ya, doa cepat kaya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, bayar zakat mal boleh nggak? Tidak pada satu tempat, nggak masalah ya. Aman aja. Ustazah, bagaimana cara sholat istikharah? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh biasa. Salam kanan, salam kiri. Banyak mohon petunjuk kepada Allah ya. Ustazah, saya tiap hari baca doa itu. Kok nggak kaya-kaya? Kerja nggak? Oke, gitu ya. Atau belum aja. Karena kekayaan itu tidak hanya datang dari kita, dari anak, dari suami, ya. Nah, atau gini deh teman-teman. Tutorial kaya. Yang pertama, keluarkan lebih sedikit, hasilkan lebih banyak. Saya nggak berpenghasilan Ustazah. Apa yang dikasih oleh anak dan suami, keluarkan lebih sedikit, kemudian hasilkan lebih banyak. Sisanya ditabung. Ditabung ini adalah teman-teman lakukan yang namanya zakat dan ditabung. Nah terus aja keluarkan lebih sedikit dan kemudian keluarkan lebih sedikit dan kemudian cari lebih banyak. Nah nanti teman-teman zakatkan dan sedekahkan. Maka ada uang yang terkumpul. Uang yang terkumpul ini energi guys. Uang itu energi. Energi ini nanti bisa diapain? Dia bisa diinvestasikan. Dia bisa sekedar disimpan untuk sedikitnya disedekahkan dan dizakatkan. Sehingga kalau mau beli apa-apa bisa dengan uang yang ada. Sehingga kita tidak terjebak riba. Tutorial miskin. 1. Dapatkan lebih banyak, keluarkan lebih banyak. Bangun hutang, terus bekerja. Nanti seandainya penghasilan banyak, keluarkan lagi lebih banyak. Nah, itu tutorial miskin guys. Ya, tapi kalau tutorial kaya, keluarkan lebih sedikit, hasilkan lebih banyak. Tutorial miskin, hasilkan lebih banyak, keluarkan sangat banyak. Oke. Nah, kalau miskin nggak pakai tutorial kali ya guys, ya kan? Nah, oke. Ustazah, oke gitu ya. Aku lebih suka hatiku yang kaya raya, bisa siap setiap hari bersyukur. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena kalau hati kita kaya, kemudian sementara kita lemah karena kita punya banyak keinginan, kita bersedekahnya dengan jumlah yang tentu tidak banyak. Maka insya Allah kita bisa jadi orang yang kaya secara nyata dan menjadi orang yang dermawan insya Allah ya. Ustazah, kalau sedekah subuh tidak rutin, bagusnya rutin, balik lagi. Tapi pengen kaya dan pengen jadi orang kaya yang dermawan kan? Maka teman-teman usahakan untuk melakukan sedekah subuh setiap hari. Sampai teman-teman terbiasa. 2000 dulu, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Udah tidak risau meninggalkan, lalu kemudian teman-teman tambah lagi jadi 5000. 5000, 5000, 5000, 5000, tidak risau meninggalkan, tambah jadi 10.000. Tapi butuh waktu berbulan-bulan. Oke. Ustazah, puasa Senin dan Kamis diawali di hari Kamis boleh nggak jadi masalah ya. Oke.
Ustazah, sholat tahajud boleh nggak 4 rakaat, yang 4 lagi sholat taubat dan hajat? Bagus banget kok, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, Robbana taqabbal minni, bacaan doa sedekah subuh ya. Iya, itu sedekah subuh, sedekah yang tidak subuh juga bisa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat nahan kentut boleh nggak? Makruh. Jadi bagusnya sholat itu dibuang aja kentutnya. Lalu kemudian nanti teman-teman ambil wudhu lagi. Kalau sekedar kentut doang itu nggak perlu cebok. Tapi kalau kentut sampai keluar pipis itu perlu cebok. Oke. Ustazah, aman ya. Kalau sholat taubat lebih dikerjakan habis maghrib apa sepertiga malam? Bebas. Kalau sholat taubat itu bebas aja. Bisa siang, bisa malam, habis maghrib, habis isya, sepertiga malam, bebas kok ya. Ustazah, sholat tahajud yang benar gimana? Bisa 2, bisa 4, bisa 8 rakaat. Caranya yang benar kayak sholat subuh aja. Dari habis isya sampai azan subuh ya. Nah, dari habis isya sampai azan subuh. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri, lalu mohon kepada Allah untuk apalah isi doa teman-teman semua. Benar Ustazah? Oke, semenjak saya rajin sedekah subuh, rezeki saya bertambah, tuh kan? Benar ya, berubah takdir kita. Karena jangan tinggalkan sedekah subuh, sholat duha dan sholawat. Insya Allah takdir kita akan berubah ya. Tidak mungkin sama takdir orang yang rajin sedekah dengan orang yang enggak. Mana mungkin sama? Ya, kalaupun dengan dia sedekah sekarang dia belum naik, itu sekarang. Kalau dia teruskan konsistennya sedekah, nggak mungkin nasibnya sama. Sama dengan orang yang buka kedai dari jam 8 sampai jam 4 sore, dibanding buka kedai 24 jam. Manalah sama nasibnya. Sama dengan orang yang rajin ibadah, dengan orang yang nggak pernah ibadah, manalah sama ketenangannya. Sama dengan orang yang rajin menuntut ilmu seperti teman-teman, dengan orang yang tidak menuntut ilmu, manalah sama tingkat kesabarannya. Ya, tidak mungkin sama ya. Nah, jadi kita kejarlah yang terbaiknya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke, kalau imam baca doa, apakah diaminkan saja? Cukup aminkan saja. Amin, amin, amin. Nah, nanti setelah imamnya walhamdulillahirabbil alamin. Imamnya sudah begitu, teman-teman tetap aja kayak gini aja. Baca doa. Doakan apapun boleh. Doa anak soleh, ya, doa rezeki lancar, doa apapun ya, doa boleh. Lanjut doa sendiri, pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, sedekah subuh buat makanan boleh, jenguk orang sakit boleh. Ustazah, lebih baiknya sedekah subuh dikasihkan ke siapa? Ustazah, tolong sedekah subuh. Ustazah, sedekah subuh 1000. Oh, sedekah subuh semua. Bismillah. Pengumuman kita guys, sedekah subuh semua pertanyaannya. Aku jelasin ya. Pengumuman, aku mau pengumuman, teman-teman tahan napasnya 78 tahun ya. Nah, kalau ini ada baterai, ini remote AC ya. Aku mau ke pengumuman guys. Oke, pengumuman. Nah, biar diamalkan guys sama kawan-kawan kita guys. Pengumuman, berita siang ini dari Nela Luki Kece Badai. Apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Tahan napas guys, 78 tahun. Sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh guys. Ya, dikumpulkan di rumahnya. Di mana dikumpulkan? Di dalam kaleng. Kalengnya kayak gimana? Boleh petak, boleh bulat, boleh trapesium. Kantong asoy boleh, boleh. Dalam laci boleh, boleh. Di bawah lemari boleh, boleh. Kalengnya kayak gimana? Boleh. Kaleng bentuk apapun. Botol boleh, bebas ya. Super detail guys ya. Nah, masukkan di rumah, di celengan. Berapa? 2000 aja. Aku tengok dari profil picture teman-teman 2000 aja dulu. Aku menyesuaikan aja guys. 2000. Sampai kapan? Sampai konsisten terus. Konsisten itu ciri-cirinya apa? Risau kita kalau kita nggak sedekah. Nah, itu dia konsisten.
Setelah terkumpul 2000 tadi, setelah penuh maka kita tataplah. Setelah kita tatap, jangan ingat es cendol, jangan ingat kerupuk kuah. Yang harus teman-teman ingat adalah ini harus saya sedekahkan. Kemana disedekahkan? Bebas. Boleh dikasih ke anak, ke cucu, orang tua, menantu, mertua, tak termakan kawan, kasih makan kucing, kasih non muslim, ya kasih teman, jenguk orang sakit, kasih makan kucing, kasih makan ayam, terus boleh kasih ke mantan, boleh kasih ke non muslim, saking bebasnya. Yang penting niatnya karena Allah dan uangnya halal. Ke masjid, ke musola, kasih orang melayat, kasih uang amplop pesta, bebas. Ke anak boleh nggak usah aja? Boleh. Tapi jangan ke anak terus. Karena boleh kita berikan ke banyak orang. Supaya apa? Supaya lebih besar pahalanya, lebih banyak orang yang kita senangkan. Kasihnya di hari apa? Usahakan hari Jumat. Kalau nggak hari Jumat, nggak masalah. Ya, nah boleh harus subuh-subuh, nggak usah, nggak ada manusia subuh-subuh. Teman-teman boleh kasihnya di siang hari, kan dikumpulkannya aja di waktu subuh. Doanya apa? Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Terus ngapain? Nah kita doa nih, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksa-nya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku lapangkan kuburnya. Berdoa saat kita bersedekah. Sedekahnya 2000, doanya 1 skripsi, enggak apa-apa. Kasih ke pasar, kasih ke masjid, boleh. Saya enggak ke masjid Ustazah. Saya itu ke masjid. Ya udah, taruh aja di masjid setiap hari 2000. Oke, demikian berita siang ini. Jadi, sedekah subuh itu ada 3 syarat. Kasihnya untuk orang lain dengan niat karena Allah dan uangnya harus halal. Sedekah subuh untuk uang kuliah kita itu tabungan namanya Besti. Sedekah subuh untuk bayar hutang kita itu namanya tabungan. Jadi sedekah subuh itu untuk orang. Demikian berita siang ini. Ke adek boleh. Kak adek boleh. Ini remote enggak, ini mikrofon. Ya ini remote AC guys, tapi ini ada baterainya. Aku punya remote banyak. Ini remote TV, tak ada baterainya guys. Nampak aibnya nih. Ini mikrofon aku juga nih kalau pengumuman. Ini aibnya nampak guys. Mana tutupnya aja nggak jelas di mana. Apalagi baterainya. Oke, demikian berita subuh dari saya. Berita subuh pula karena sedekah subuh. Berita siang dari saya. Nela Luki di sini sampai paham selamanya. Kayak gitu kan guys. Paham ya? Supaya diamalkan. Oke. Sampai kapan Zak? Sampai paham. Nampak aibnya guys. Ustazah aman ya. Nah kayak gitu. Nanti teman-teman boleh tuh silahkan tuh. Ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah jodoh anak saya. Bebas. Apalah yang mau teman-teman doakan. Dibeliin baju ortu. Bebas. Ya bebas. Oke. Ustazah buka-buka aib tuh nampak auratnya. Oke, Ustazah agar disukai banyak orang dan banyak teman apa ya? Perbaiki akhlak, hargain orang lain, ucapkan maaf dan terima kasih lebih banyak ya. Tidak ada orang yang mau dihakimi. Satu manusia pun tidak ada yang mau dinilai. Jadi tugas kita menghargainya. Jangan pilih-pilih teman, menghargai banyak orang. Tapi so far kalaupun kita nggak banyak teman, nggak apa-apa kok. Yang penting ada satu teman yang support kita. Daripada banyak teman tapi bagaikan buih di lautan. Tidak ada sunnah banyak teman. sunnah banyak teman. Hukumnya sunnah tidak ada. Ya, Ustazah, oke, aman ya. Hati saya senang. Oke, sebentar. Hati saya senang. Dah lupa guys. Sholat di masjid. Yang dari rumah. Hati saya senang, tenang. Sholat di masjid. Yang jauh dari rumah. Tidak apa-apa. Gak ada masalah, asal lututnya aman mbak untuk ke masjid. Gak masalah, nanti semakin jauh jarak kita ke masjid, semakin Allah akan banyakkan kemampuan kita untuk mendapatkan pahala. Jadi ke masjid itu kalau bisa jalan perginya beda, jalan pulangnya beda. Oke. Kalau duduk di kamar mandi yang ada kloset duduknya, yang penting gak kena najis ya. Oke ya.
Mantap kan pengumuman aku, nilainya mantap kan guys, A plus kan guys. Kalau teman-teman ngasih D awas, ya kan? Aku baca-bacain tengah malam. Ustazah, uang sedekah subuh receh boleh ditukar dengan uang besar? Boleh banget ya. Oke, Ustazah, apa boleh ambil uang bank untuk beli peralatan rumah? Nggak usah mbak, itu riba ya. Oke, itu riba ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sebentar ya. Ustazah, kalau seandainya Ustazah sedekah boleh ke jandazah? Gak lain sih kawan ya. Sedekah ke janda boleh. Yang penting niatnya bukan untuk menarik perhatian janda, tapi menarik perhatian Allah. Slebeu, mantap juga jawabanku ya. Boleh. Sedekah ke duda juga boleh ya, tetapi bukan untuk menarik perhatian duda, tapi untuk Allah ya, niatnya untuk Allah. Aku pula dilawan ya. Capcus. Oke, Ustazah, mantap juga ya guys. Boleh nggak sedekah subuh aku sedekahkan atas nama almarhum orang tua? Boleh. Tidak pun disedekahkan atas nama orang tua. Cukup dengan teman-teman itu melakukan yang namanya doa cukup. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Ya cukup gitu Pak Safa. Ya kan? Nah. Oke, Ustazah, kok Ustazah seger terus sih habis masuk freezer? Oke, Ustazah, kalau sholat hajat tahajud sudah jam 4 masih boleh nggak ya? Subuh nggak apa-apa, selagi belum azan subuh nggak masalah. Selagi belum azan subuh nggak masalah. Misalnya nih azan subuh 4.30 kan. Nah teman-teman bangunnya jam 4:10. Boleh teman-teman melakukan tahajud dulu 2 rakaat. Lalu sholat witir 1 rakaat. It's okay. Ustazah, oke. Semoga Masya Allah cantik Peter. Semoga putriku bisa dapat. Semoga putrinya teman-teman 10 kali lebih baik dibanding aku insya Allah ya. Karena generasi ke depan harus lebih baik dibanding aku. Aku doakan ya. Siap ya. Ustazah, sedekah subuh buat ibu-ibu pengajian boleh gak masalah. Yang penting untuk orang ya. Ustazah, oke gitu ya. Pengen tertawa tapi takut dosa. Ketawa mubah tidak dosa. Ustazah, oke. Doa anak dapat jodoh. Anaknya baca Robbi habli Robbana Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke. Oke gitu ya. Di sini baper ya, nggak boleh ketawa boleh.